Glory Hall tepatnya, di mana Indonesia menghadapi Australia. Kita melihat bagaimana skor 1-1. Angga menjadi penjaga gawang Indonesia tadi setelah Al-Bagir di awal, dan pastinya juga kita harapkan kita bisa mendapatkan poin penuh ya di sini Bung Maruf ya, untuk bisa memimpin klasemen, dan pastinya juga kita harapkan pada Yogi dan kawan-kawan bisa bermain lebih agresif di pertandingan babak kedua ini. Ya, terutama tentu saja bagaimana cara mengeksekusi pula yang dimiliki. Andreas kita lihat agresif dan langsung masuk dalam starting five di babak kedua. Angga kanan pertama, saya pikir akan lebih tinggi ya intensitas di babak kedua, di fase kedua ini. Karena memang ini menjadi sangat penentu untuk kedua tim. Kalau Australia kalah maka mereka akan menempati runner up dan Indonesia akan menjadi juara grup. Meskipun secara teori memang siapapun yang dihadapi akan menjadi tantangan tersendiri. Betul. Untuk Thailand atau kemudian Vietnam. Karena memang Indonesia bersama dengan Thailand menempati posisi sebagai pot pertama ketika di drawing. Artinya unggulan pertama dan kedua. Sementara Vietnam dan Australia menempati pot kedua, di mana Vietnam menempati unggulan ketiga dan Australia yang keempat. Jadi memang ini adalah dua tim yang dari awal mungkin diprediksi mereka akan di semifinal. Apalagi reputasi dari Vietnam, reputasi dari Thailand, reputasi Indonesia dan Australia. Hanya saja memang sejarah masih belum berpihak pada Vietnam dan Australia. Sementara Indonesia sudah 2 kali mendapatkan gelar juara, sementara sisanya berhasil dikuasai oleh Thailand. Ya, dan apalagi kalau kita berbicara tentang Vietnam ya. Vietnam ditempatkan di pot berapapun juga kita mesti waspada. Betul. Ya. Karena perkembangan mereka begitu luar biasa, mereka pun juga pernah di partai final. Menjadi runner up dari 16 kali partisipasi, sementara Australia dari 8 kali partisipasi 4 kali berhasil melangkah ke final, yaitu tahun 2007, 2013, 2014 dan 2015. Artinya mereka gagal di final karena disingkirkan oleh Thailand. Ya, sekarang mungkin dilakukan oleh kubu Australia gagal kembali karena di depan ada Caret. Dia pemain yang sangat cepat tadi, yang bisa melakukan penetrasi yang sangat cepat, lebih tinggi speednya daripada pemain Australia, dan bahaya kali untuk Australia. Untung saja tidak bisa dijangkau oleh Scott Rogan. Lebih agresif Australia dibandingkan dengan babak pertama tadi. Kalau kita lihat pertama sepertinya Australia masih menurunkan tempo, pelan-pelan menyusun dan melakukan sesekali counter, tapi sekarang terlihat lebih agresif setelah berhasil menyamakan kedudukan. Dan lagi baik sekali. Australia membangun dengan sangat luar biasa kali ini. Indonesia harus mengantisipasi dengan cepat. Oh, jatuh. Jelas. Pelanggaran jelas. Wade tadi jelas melakukan pelanggaran. Kita lihat di sini. Dia ambil dan kemudian memang dijatuhkan, meskipun nih Rizky cenderung untuk mengambil momentum ya. Protes tadi Wade karena menganggap Dewa Rizky melakukan chiving. Ya, Wade terlihat tadi bagaimana dia pemain yang harus selalu dijatuhkan ya. Karena permainan sangat agresif yang dilakukan oleh Wade ini sangat membahayakan ke Indonesia. Caret. Kembali lagi kepada Guntur. Masih Guntur. Terus Guntur membawa bola. Guntur. Oh, baik sekali tendangan Guntur dan berhasil diblok oleh Noah. Sangat langka apa yang dilakukan oleh Guntur. Bagaimana akselerasi, melakukan dribbling dari sayap kanan dan kemudian tembakan keras. Tapi masih berhasil dihentikan oleh Noah tadi. Meningkat intensitas jauh lebih cepat dibandingkan dengan babak pertama, Bung Didan. Ya. Kembali lagi sebuah serangan dari kubu Indonesia. Caret hampir saya tadi. Dia sedikit menjatuhkan badan untuk melakukan tendangan. Hati-hati. Enggak, cepat sekali bereaksi. Caret, yang sangat bagus sekali, tapi sayang tidak bisa dihentikan dengan sempurna tadi oleh Andres.
Coba untuk terkoneksi kembali kepada Andres. Nah, siap paketan berikutnya akan masuk. Salah satunya ada Sanjaya. Muhammad Sanjaya nama lengkapnya. Masuk untuk mengganti paketan awal tadi di babak kedua ini. Langsung tinggi intensitas yang diperagakan oleh Indonesia dan Australia. Ya. Gerakan-gerakan individu juga mulai keluar dari para pemain Indonesia. Bagaimana tadi aksi akselerasi dari Guntur, kemudian juga karet yang sangat baik. Gimana tekanan dilakukan oleh Kubu Australia di sini. Di sisi sebelah kanan daerah pertahanan Indonesia. Sebuah peluang coba diambil oleh Kubu Indonesia. Dilakukan untuk melakukan serangan balik, tapi sulit sekali dan terjatuh tadi. Jadi pelan-pelan kita melihat bagaimana Dipo Rahman tadi yang terpaksa ya melakukan pelanggaran. Kerja keras memang ya Dipo ya kalau kita lihat. Meskipun tadi dia juga punya peluang yang sangat baik di depan gawang. Jauh, terlalu jauh. Oh, Baik. Oh, hati-hati Dipo. kali ini kembali bahaya. Nyaris saja dan untung saja Angga berhasil melakukan penyelamatan. Dan ini defense dari Kubu Indonesia, lihat. Hector marah jelas sekali. Betul, karena terlihat bagaimana kemudian ada beberapa ruang. Clearance yang tidak sempurna, blocking yang juga tidak terlalu ideal. Kita lihat beruntung memang. Angga melakukan penyelamatan yang sangat baik. Pas tadi bola mengenai dadanya. Intensitas memang sangat tinggi. Ini tidak bisa ditoleransi tentunya. Sabar Dipo, sabar. Harus lebih tenang dalam situasi di area pertahanan sendiri Indonesia. Nah, bola tadi keluar. Dan kembali lagi. Dia Jamie Deep. Ya, Australia sekarang masih dengan kondisi yang baik-baik saja ya. Betul. Karena dari Kubu Indonesia seperti tidak berpengaruh kepada mereka. Justru mereka membuat sebuah peluang tadi yang sangat berbahaya. Langsung ke depan kali ini. Semakin memanas pertandingan dan kali ini Indonesia mendapatkan kesempatan. Kita akan lihat akankah passing diberikan. Sedikit terlambat tadi, terlalu banyak mengolah bola Sanjaya. Sementara di depan sudah menunggu tadi Dipo ya. Betul, Dipo sudah dalam posisi yang sangat lebih leluasa untuk bisa mendapatkan bola. Bagaimana Sanjaya tadi terlalu meliuk-liuk, kehilangan bola sehingga harus melakukan sebuah pelanggaran pada Jacob tadi. Ya, kembali lagi. Kubu dari Indonesia terus melakukan tekanan. Lihat. Bagaimana mereka coba untuk terus melakukan tekanan kali ini. Oh. Sempat di-intercept oleh Dipo. Bermain cukup baik dalam sebuah serangan ya bagi Dipo sendiri. Ya, lihat ini pencetak gol tadi kita menyaksikan bagaimana Jidan Jacob Harp sangat dingin dalam mengantisipasi atau mengeksekusi sebuah tendangan tadi. Nah, dia bisa menyamakan kedudukan bagi Kubu Australia. Waktu terasa lebih cepat tentunya di babak kedua ini, Maruf. Dan sekarang sudah tinggal 15 menit lagi. 5 menit sudah dipergunakan tadi. Dan paketan berikutnya kita menyaksikan di pinggir lapangan ada Peter Masriat yang siap kembali untuk masuk. Dan tampaknya paketan yang baru saja bermain ini belum berjalan dengan bagus ya. Ya, agak seperti kaget tadi ya, terutama Dipo momentumnya. Dan kemudian tekanan yang datang. Oh,
kembali lagi jauh ke depan. Sayang sekali. Berhasil dengan baik. Menit lagi waktu yang tersisa. Untung saja tidak memenuhi sasaran tadi Maruf. Iya, tapi tetap ini adalah sebuah ancaman yang serius jadi yang dilakukan oleh Tyler Kane ketika dia menyisir dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Kombinasi yang baik juga dengan Jamie Day, pemain yang memang selalu muncul dalam situasi yang sulit. Ya, dan kembali lagi ke depan. Gagal kali ini. Coba dilakukan terus oleh kubu Australia sekarang. Soalnya tidak bergeming ke Indonesia tadi. Defense semakin ketat. Karena bola mengenai kaki dan kemudian mengalir ke arah luar tadi, hati-hati. Bahaya set piece dari kubu Australia kali ini. Indonesia justru dalam tekanan sekarang. Untung saja Angga tampil dengan cermat tadi ya. Ya. Angin sedang berarah ke Australia, Bung, karena mereka banyak sekali mendapatkan kick in. Berbeda dengan di babak pertama. Ketika Indonesia, masih dalam penguasaan para pemain Australia kali ini. Terlalu kuat tadi. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Felix tadi terlalu jauh dan bola untuk keuntungan bagi kubu Indonesia. Kesempatan Indonesia menguasai bola di cepat waktu karena memang bola lebih banyak berada di dalam area permainan. Jauh. Berbahaya. Beberapa kali passing yang langsung diarahkan ke depan. Berhasil diintercept dengan baik oleh pemain-pemain dari Australia tadi. Kembali lagi langsung ke depan kali ini. Tidak berhasil tadi Australia memasukkan kembali Jafari. Pemain yang sangat berbahaya tadi babak pertama. Ya, sejauh ini tidak ada ancaman yang berarti kepada Noah Felix seperti yang terjadi di babak pertama tadi. Indonesia sekarang memiliki peluang. Gagal. Sangat kuat memang bagaimana Wade, anchor dari Australia. Aditya sekarang. Sekarang kubu Indonesia dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan dengan baik tadi. Sekarang apa yang harus ditingkatkan? Anda lihat Maruf bagaimana sudah tekanan dilakukan. Kali ini justru Indonesia berbahaya ketika serangan-serangan dari Australia yang begitu membuka peluang. Ya, tentu dalam kondisi seperti ini kita lihat bagaimana kemudian Australia juga meningkatkan serangan yang dilakukan di awal-awal babak kedua. Tentu adalah bagaimana peningkatan efektivitas dari Indonesia yang dibutuhkan, kemudian juga lebih tenang ketika mendapatkan tekanan. Karena beberapa kali tadi serangan yang dilakukan berhasil diantisipasi dengan cukup baik oleh para pemain dari Australia. Peter yang sangat klasik ya, Bung ya. Iya. Dan tidak terasa sudah 7 menit atau hampir 7 menit waktu yang habis tadi untuk ada 2 peluang besar dari kubu Australia. Coba direbut kembali sekarang. Terjatuh tadi. Coba untuk rebut oleh Yemo. Ya, memang chemistry belum terlihat sangat bagus ya bagi kubu Indonesia ini. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana Wade Juvenali memimpin para pemain Australia ini bermain lebih solid sekarang.
Kita harus cepat untuk mengadaptasi permainan dari mereka. Oh, terjatuh. Ini paketan berikutnya. Akan ada Guntur Ariwibowo masuk. Dan juga Andres pastinya. Dan Karet sedang mencari komposisi tampaknya. Ya, cukup cerdas ya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Aditya tadi. Ya, kembali lagi. Lihat, gagal. Ini pemain yang memang tidak terlihat eksplosif ya, Nima Abbas Jafari, tapi tadi ada beberapa peluang dari dirinya. Dan cukup membuat para pemain Indonesia juga kerepotan. Karet siap masuk, masih berada di pinggir lapangan. Bersama dengan Dewa Rizky Amanda. Dan kita harapkan juga Dewa Rizky akan memimpin rekan-rekannya di menit ke-12 ini dengan masuknya dia. Salah satu pemain yang punya pengalaman ya, Bu. Ya. Tentu dia adalah pemain yang diharapkan bisa menjadi leader di organisasi permainan dari Indonesia. Ya, belum lagi, masih dalam posisi tertekan sekarang. Lihat. Hampir tadi. Ini pertandingan ini penuh percikan ya, Umar ya, karena terlihat tadi monoton serangan-serangan yang coba dilakukan. Dan kita harus bisa memanfaatkan kecepatan para pemain Indonesia untuk bisa membawa pertandingan ini menjadi poin yang sangat maksimal untuk pemain Indonesia. Ya, kembali lagi sekarang Dewa berhadapan langsung dengan Wade sekarang. Coba untuk melihat rekan-rekannya dan ini dia sebuah kesempatan dan sayang sekali Guntur tadi. Tidak tepat sasaran. Ini yang lebih dibutuhkan ya dalam situasi seperti ini, ada 2 kali kesempatan dan Guntur memaksakan diri untuk menembak langsung ke arah gawang tadi. Saya mungkin lebih bisa melihat posisi rekannya yang lebih baik lagi untuk bisa diberikan passing. Hector yang sangat detail memang menyaksikan bagaimana anak asuhnya berada di dalam lapangan. Oh. 11:46 waktu yang tersisa di sini. Terasa lebih cepat, Bung ya? Iya. Sangat terasa lebih cepat. Lempar jauh tadi. Dan terlihat tadi bagaimana ada salah komunikasi ya. Betul. Di sana. 2 kali sudah penyelamatan yang dilakukan oleh Angga Ariansah tadi. Penyelamatan yang sangat penting untuk menjaga skor tetap 1-1. Indonesia menghadapi Australia, kesempatan untuk bisa merangsek ke posisi puncak klasmen. Ya, dan kita pun juga saat itu tergabung bersama dengan Australia ya. Betul. Ada Myanmar dan Kamboja yang tidak lolos, sementara Australia unggul selisih gol atas Myanmar dan berada di posisi kedua saat itu, dan Indonesia berada di posisi pertama di fase grup. Saat itu bagaimana Indonesia mengalahkan Australia dengan skor 3-1. Dan di knockout stage Australia dikalahkan oleh Vietnam. Hingga Vietnam menghadapi Indonesia di partai final dan kita bisa menang. Betul. Saat itu. Jadi bagi Australia pun juga dalam posisi sekarang maju ke fase semifinal itu bukan berarti mereka lebih maju, tapi mereka mengulang apa yang sudah ada. Jadi itu yang akan dicoba oleh mereka sendiri. Dan memang Australia punya pengalaman yang cukup banyak di partai final. Jadi sempat saya katakan bagaimana dari 8 kali mereka partisipasi di AFF Futsal Championship, 4 kali diantaranya mereka berhasil melangkah ke partai final dan hanya sekali mereka gagal melewati fase grup. Ya, dan kita pun juga mencoba untuk melaju ke partai final lagi ya. Betul. Australia melakukan serangan kali ini bahaya. Lihat transisi yang dilakukan. Sempat terjatuh tapi untuk boleh malah keluar. Indonesia pernah berada di final ketika menghadapi Thailand saat itu, kalah dengan penalti ya. Dan saat itu best goalkeepernya jangan lupa ada Al-Baghir. Thailand saat itu memiliki top skor Osama Musa ya, pemain yang luar biasa permainannya di kiprahnya saat di tahun 2022 saat itu. Hampir saja
Ini sebuah peluang dan iya. untung saja melayang jauh di atas gawang dari Angga. Ya, bagaimana Scott tadi hampir bisa menciptakan sebuah situasi yang sangat sulit dan Angga memperlihatkan ekspresi yang apakah selebrasi atau sebenarnya frustasi tadi karena ruang yang begitu terbuka. Indonesia bukan sebuah pelanggaran tadi bagaimana tarikan yang dilakukan pada Guntur Sulistyo. Mobilitas tinggi Guntur dan sepertinya tidak buru-buru untuk melakukan pergantian. Oh, terlihat bagaimana kubu Indonesia cukup struggling sekarang untuk keluar dari tekanan Australia. Yogi. Kita membutuhkan sebuah sentuhan magis dari Yogi. Tapi kalau kita tahu olahraga beregu seperti ini memang yang dibutuhkan adalah chemistry ya. Betul. Secara individu mungkin beberapa orang bisa melakukan hal yang luar biasa, tapi chemistry itu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Apalagi dengan intensitas pertandingan yang cepat seperti dia, Bung ya. Ya, Chemistry, kebiasaan, bola. Oh, ternyata dia belum jalan tadi. Pressing. Oh, tanggung. Tadi kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat tanggung tadi dari Dipo. Berbahaya sebelum akhirnya lagi-lagi penyelamatan Al-Baghir sekarang yang berada di bawah mister gawang. Masih sangat baik responnya. belum berhasil kali ini. Lihat, oh ada dorongan sedikit tadi. Dan sehingga akhirnya bolanya liar ke depan. Dan dikuasai oleh pemain Australia sekarang. Ke depan kali ini ada benturan yang terjadi. Dan hati-hati Al-Baghir yang kembali lagi sudah masuk sekarang. Untuk sisa pertandingan ini ya. Betul. Yogi. Masih Yogi. Permainan cepat coba dilakukan oleh pemain Indonesia. Kembali lagi Yogi. Passing yang sangat bagus dari Yogi sekarang. Kembali lagi memutar. Lihat bagaimana para pemain mencari posisi yang tepat di sini. Tidak boleh menyanyiakan kesempatan. Harus berhati-hati. Indonesia harus melakukan tekanan. Kecepatan permainan ini menjadi sangat penting. Faktor yang sangat penting tentunya. Oh, coba untuk mencari peluang. Masih kembali lagi Yogi. Yogi! Oh! Lebar tadi. Yogi Saputra. Sebuah keputusan yang baik yang dilakukan oleh Yogi ya. Bagaimana dia dengan sangat percaya diri tadi melakukan sebuah tembakan. Karena memang beberapa rekan yang sudah tertutup ruangnya. Yogi mengambil keputusan yang cukup menarik. Tembakan langsung ke arah gawang. Berbahaya. Dipo kembali masuk. Oh. Ya, kembali lagi kali ini. Wah, sliding yang bagus tadi dilakukan oleh Dipo. Meskipun akhirnya mengalami kesakitan tadi. Tapi ya memang secara defense Dipo ini sangat mati-matian ya. Betul. Jika dia pun juga harus tadi mengambil kaki dari Wade dan akhirnya membuat sebuah pelanggaran. Dan memang bagaimana cara dia tadi melakukan sliding block yang sangat baik ya. Ya, Tepat memang momentumnya untuk mengambil bola. Berbahaya apa yang dilakukan oleh Jaden. Yang mencetak 1 gol tadi. ya bola kembali keluar. Lihat bagaimana fokusnya Al-Baghir di penjaga gawang. Waktu yang tersisa. Ya, bola menjadi blunder di sini bagi kubu Indonesia. Oh, untung mantulnya keluar kali ini Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan serangan kali ini. Kembali lagi Yogi. Tarik lagi ke belakang. Bahaya kali ini. Baik sekali fake shoot tadi yang dilakukan. Yang dituju Yogi tapi dibaca dengan mudah tadi oleh Jaden. Masih Jaden.
Dan Yogi sekarang membawa. Masih ada Sanjaya. Kembali lagi Sanjaya. Terlalu lambat tadi dan akhirnya bola dikuasai oleh para pemain dari Australia. Terjatuh 2 kali bahkan Wade. Mudah terjatuh Wade ya. Betul. Oh, hati-hati. Ya, licin memang lapangan tadi. Karena yang terjatuh kedua itu terlihat licin sekali ya lapangan. Sehingga akhirnya Wade kembali terjatuh dan lapangan harus dipel. 7 menit 35 detik lagi waktu yang tersisa. Indonesia masih berbagi skor 1-1. Gol Andres Dwi Persada Putra dan juga Jiden Jacob Harp bagi kubu Australia. Masuk ke depan, tidak ada kawan di sana. Ya, sejauh ini banyak sekali PR ya, Bung Maruf ya. Betul. Pertandingan ini bagi kubu Indonesia. Ya, tentu masih ada beberapa catatan ya, dan tentu ini menjadi salah satu pertandingan yang cukup layak untuk menjadi bahan evaluasi di laga selanjutnya, terutama di semifinal. Oh, jelas sebuah pelanggaran tentu saja. Bagaimana tadi Wade menghentikan akselerasi yang dilakukan oleh Chris Yemo. Ini sangat berbahaya emang bagaimana Chris. 1, 2 dan jelas. Lihat, kita saksikan kesempatan untuk tarik begitu saja tadi. Ya, sekarang kembali lagi bagi kubu Indonesia. Dan sebuah kesempatan yang harus segera dibangun. Waktu 7 menit. Ini waktu yang sangat lama untuk bisa mencetak beberapa gol kalau kita bermain dengan baik ya. Betul. Ini sebuah kesempatan kembali. Lihat bagaimana Felix. Dan bagi Mo Ansori, ini saatnya untuk melakukan eksekusi. Dan Wade melakukan protes tadi. Ada wasit yang memimpin pertandingan. Wasit Fujita dari Jepang. Tendangan langsung tadi berhasil diblok oleh Felix. Guntur, masih Guntur. Oh, kesalahan dilakukan tadi dan bola kembali untuk Australia. Sayang sekali. Ya, sebuah situasi yang tentu menguntungkan untuk Indonesia tadi, sebuah peluang dari tendangan bebas tapi masih berhasil dia mentahkan. Dan ini kita lihat, hati-hati, beruntung. Bagaimana tadi Al-Bagir melakukan penyelamatan kembali. Jafari ya Bung ya, yang sangat efektif ya Bung ya. Iya, sangat efektif sekali. Dan kembali lagi kita lihat bagaimana Kane yang dilakukan gagal kali ini untuk kubu Australia. Oh, 2 pemain kita. Hampir saya tadi sangat berbahaya ya. Betul. Dan kali ini tidak berhasil tadi. Timo main mencoba untuk lebih agresif sekarang. Kembali lagi berbahaya. Untung saja tadi di mana kesalahan eksekusi dilakukan oleh Cosimo Russo. Dan kita lihat bagaimana transi agak terlambat tadi ya dari pemain Indonesia, karena Cosimo Russo dalam situasi yang sangat terbuka, kosong, tanpa ada pemain yang mengikuti. Dan jangan lupa memang di grup A di mana Vietnam masih memimpin ya di atas dari Thailand.
tentunya juga ada sisa satu pertandingan di mana Malaysia menghadapi Brunei di grup Indonesia. Sementara Thailand dan Vietnam nanti di tanggal 9 ya. Ya. Pukul 8 ini akan saling berjibaku ya untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara grup. Antara Myanmar dan Timur Leste memang sudah berada di posisi terbawah. Dan laga tersebut dipastikan tidak ada istilah main mata ya, karena siapapun yang dihadapi tetap akan menjadi sebuah lawan yang bisa menentukan langkah dari Vietnam, langkah dari Thailand untuk mereka ke partai final, karena Indonesia dan Australia adalah lawan yang berbahaya terutama kalau sudah melangkah di partai semifinal. Ya, sejauh ini kita masih berhadapan dengan Vietnam ya, Ya. memiliki posisi gol lebih baik plus 10 atas Thailand. Tertinggal 5 gol tentunya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di hari esok di pukul 20. Di Indonesia bagian barat, apakah Vietnam atau Thailand yang akan memenangkan pertandingan? Nah, kembali lagi serangan coba dilakukan kali ini oleh kubu Indonesia. Oh, sayang sekali terlalu tinggi tadi. Sebuah tendangan yang dilantarkan oleh Mas Riyad. Nama lengkapnya Peter Everardus Marsiat. Sebenarnya skema yang coba dilakukan oleh Peter adalah melakukan tembakan keras dari jarak jauh, tapi sasaran yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Kembali bagaimana Australia mencoba untuk membangun serangan, hati-hati. Blunder. Sayang sekali tadi. Bagaimana kesempatan dimanfaatkan dengan baik oleh Charlie Ganham. Apa yang Anda lihat, Bung Maruf? Ya, kita saksikan bagaimana tadi sebuah serangan balik yang dilakukan oleh Australia. Dan kemudian sempat ada situasi bola sudah berada di kaki dari Aditya, tapi tidak bisa dikontrol dengan sempurna. Kita lihat di sini, Bung. Hilang keseimbangan dan kemudian muncul pemain nomor punggung 13 Charlie James tadi yang memanfaatkan bola liar di dalam area penalti dari Indonesia dan masuk tentu saja. Aditya mencoba untuk menguasai bola ya. Betul. Dia tidak memilih untuk membuang bola tadi. Dan itu ada sebuah kesalahan yang fatal. Akhirnya kita tahu bagaimana tadi sangat dekat dengan Al-Baghir yang pastinya akan sangat sulit untuk menyelamatkan gawangnya tadi. Blunder justru terjadi di saat-saat krusial bagi kubu Indonesia. Oh, baik sekali. Dibalas langsung kontan. Lagi-lagi Andres Dwi Persada Putra. Andres muncul dari momen yang diharapkan. Sempat tidak terlalu bersinar di pertandingan pertama dan kedua. Tapi di sini kualitasnya sebagai salah satu pemain produktif di Liga Futsal Profesional muncul dan kemudian mengeksekusi peluang yang didapatkan dengan sangat sempurna. Gol tuh kadang-kadang begini ya, Bung Maruf. Betul. Ditunggu belasan menit, 16 menit tidak ada gol yang terjadi. Tapi seketika dalam waktu hanya 2 menit saja sudah ada 2 gol yang diciptakan oleh masing-masing kubu. Betul, gol yang kadang disusun, bola yang sudah disusun dengan rapi, situasi yang diciptakan, tapi kadang peluang itu gagal dimaksimalkan. Tapi dalam situasi tertentu tidak perlu banyak peluang, tidak perlu banyak permainan indah, tapi kemudian bisa mensusi dengan sempurna. Kita saksikan bagaimana sekarang skor kembali 2-2. Mentalitas juara bertahan diuji oleh Australia. Ya. Oh, ini lagi tadi. Tangkap saja langsung. Lihat apa yang bisa dilakukan. Sekarang kubu Indonesia berada di atas angin. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini walau 3 menit setengah lagi waktu yang tersisa.
Mau tidak mau, terus tekanan dilakukan. Oh, kehilangan bola tadi justru Guntur. Sayang sekali Guntur. Ya, agak sayang ya Guntur justru dalam situasi yang tidak terlalu banyak mendapatkan pressure. Sentuhan bolanya tadi liar sehingga peluang yang coba dibangun menjadi hilang. Masih ada kesempatan. Oh, bahaya. Untung saja dengan pengalaman yang segudang kita lihat tadi bagaimana Bagir berhasil menahan bola tersebut tidak menjadi gol. Sosok ya Bagir ini ya. Tubuhnya tinggi, besar, dan pada masa jayanya refleksnya sangat luar biasa ya Bung Maruf. Jadi penyelamat berkali-kali bagi kubu Indonesia. Untuk sebagai gawang pertama ya. Ya. Utama sebelum akhirnya memang sempat mengalami cedera. Ini dia tadi Rogan yang sangat berbahaya memang. Nomor punggung 7. Scott William Rogan yang mencetak gol. Ya, kembali lagi. Bagaimana Indonesia sudah mempersiapkan juga paketan yang ada di pinggir lapangan. Di sana ada Sanjaya dan juga ada Imam Ansori tadi yang sudah bersiap untuk masuk. Tapi kita akan melihat dari paketan yang sekarang itu kita harapkan bisa mendapatkan hasil yang positif. Jadi sudah bisa mencetak gol kembali lewat Andres. Wah. Kembali lagi ada Dewa Risyamanda. Oh, terlalu lama tadi. Benturan yang begitu keras tadi dilakukan terhadap Guntur Adewibowo. Nah, kembali lagi tendangan yang keras tadi justru memantul dan tidak menjadi gol dari Andres. Ya, Keras sekali tendangan Andres. Betul, sampai berdampak kepada kapten tim Wits tadi bagaimana sepertinya mengalami kesakitan karena terkena bola tadi dari Andres Dwi Persada. Mencetak 2 gol untuk timnas futsal Indonesia. Kita saksikan keras seperti mengenai dada. Kita lihat nyeri. Ya, pastinya. Karena tembakan dari Andres tadi sangat keras dan tepat mengenai dada tanpa ada perlindungan. Komunikasi. Yogi Saputra bersama dengan Imam Ansori. Dan Sanjaya mencetak 3 gol ke gawang Brunei Darussalam. Ini set piece yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh kubu Indonesia, Bu Maruf ya. Betul. Karena kita tahu set piece menjadi andalan bagi tim kita di kemarin di Asia. Dan sekarang membangun set piece dengan sangat baik itu menjadi sebuah faktor penting bagi kubu Indonesia. Ya, mengubah paket ya Bung ya. Cepat kali ini dengan tingkatan permainan yang coba dilakukan. Yogi, passing Yogi tadi baik sekali dan sayang sekali hanya melintas saja tadi. Dan Sanjaya mencoba untuk terus menekan gawang Australia. 1 menit 29 detik lagi waktu yang tersisa. Kita harapkan kita bisa mendapatkan gol dan bisa berada di posisi teratas. Dan Anda proyeksi melihat bagaimana Thailand dan juga Vietnam, Bung Maruf? Iya, kalau melihat bagaimana Thailand dan Vietnam, apalagi sekarang Thailand menjadi tuan rumah, saya pikir akan menjadi sebuah laga yang menarik. Dan tentu saja ada keuntungan untuk Thailand sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari Thailand ya, Bung Maruf. Sebenarnya siapapun lawan yang dihadapi, tentu skuad Indonesia harus siap ya Bung ya. Hanya tadi satu faktor yang berbeda adalah tuan rumah itu ya. Betul, karena ada advantage tuan rumah dan dengan segala reputasi yang dimiliki oleh Thailand. Tidak di mana kita pasti saingannya terus Thailand. Mau sepak bola, mau bola voli, mau di multi event. Betul. Ya. Karena memang negara ini betul-betul berkomitmen pada olahraga. Dan Australia menjadi kekuatan baru setelah gabung dengan Asia. Memang seperti baru kemarin, tapi sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama, betul. Sudah sangat lama bergabung. Dan
justru seperti Australia ini mencari saingan yang lebih kuat. Ini dia yang ditunggu-tunggu terjadi bagi kubu Indonesia, di mana Muhammad Sanjaya mencetak gol di 39 detik terakhir. Sujud syukur dari Muhammad Sanjaya di 39 detik terakhir. Sebuah umpan yang sangat luar biasa, umpan yang sangat istimewa dari Yogi Saputra yang kemudian dieksekusi dengan sangat sempurna oleh Muhammad Sanjaya, membelokkan bola dan membuat Noah berteriak kecewa. Dan Sanjaya kini masuk dalam persaingan pencetak gol terbanyak dengan 4 gol yang sudah dilesakan, 3 ke gawang Brunei Darussalam dan 1 sekarang ke gawang Australia. Itulah futsal ya. Betul. Maruf, siapa sangka bahwa serangan yang mungkin tidak terlihat berbahaya tadi, tiba-tiba bola yang tepat mengarah ke Sanjaya dan berhasil dieksekusi dengan sangat baik, dan sekarang tekanan berada dalam kubu Australia dan defense menjadi sangat penting bagi kubu Indonesia sekarang. Ini adalah bukti bagaimana pemain bisa mencari ruang, bola mendapatkan kaki atau kemudian tepat di kaki dari pemain yang istimewa tadi, Sanjaya. Mentalitas dari Indonesia sebagai juara bertahan betul-betul terlihat. Motivasi kebangkitan, unggul, kemudian disamakan, tertinggal, menyamakan, dan sekarang ada potensi besar untuk mengunci laga dengan kemenangan di sisa waktu 39 detik. Ya, saya setuju tadi bahwa katakan bahwa mentalitas itu harus terbangun ya. Sanjaya mencetak 3 gol di pertandingan menghadapi Brunei ya. Betul. Aret 2 gol, Imam Ansori 1 gol, dan Dewa 1 gol. Sementara kita melihat Guntur mencetak gol bagi Indonesia ketika menghadapi Malaysia. Dan sekarang fokusnya adalah bertahan bagi kubu Indonesia. Jangan sampai lengah di sini. Betul. Power play sudah dilakukan. Oh, tidak, ternyata masih ada Wayne Bung Maruf. Ada di belakang jauh tadi. Dia tidak ke depan untuk melakukan power play. 18 detik Bung Didan, 17 detik yang akan menentukan Indonesia apakah menjadi juara grup atau harus menempati posisi runner up. Ya, Ethan De Melo menjadi penjaga gawang terbang bagi kubu Australia, dan tinggal 7 detik bagi kubu Indonesia. Saya rasa juga tidak perlu terburu-buru untuk depan mencetak gol karena tinggal menahan waktu saja. Waktu yang tersisa 3 detik, 1 detik, bola ke belakang, dan Indonesia akan menjadi juara grup B dan akan siap menghadapi siapapun lawannya, Vietnam atau kemudian Thailand. Ya, ini yang kita tunggu tadi ya. Tegang sekali kita, bahkan dalam posisi tertinggal tadi 1-2. Sudah pupus harapan tampaknya sampai di situ, tapi ternyata kita lihat Andres mencetak gol kedua dan terakhir dibungkus oleh Muhammad Sanjaya yang berhasil mencetak gol yang ketiga bagi kubu Indonesia. Dan kembali lagi menang tipis bagi kubu Indonesia setelah kemarin mengalahkan Malaysia dengan 1-0, tapi kali ini Australia yang gagal menjadi juara grup karena dalam 39 detik terakhir Indonesia berhasil mencetak gol. Selamat untuk orang Indonesia, berhasil untuk bisa menangi pertandingan dengan skor akhir 3-2. Ya, itulah tadi bagaimana pemirsa dan pencinta futsal di tanah air. Bung Maruf, kalau kita lihat memang sangat menegangkan ya, tapi seperti Anda katakan betul, kita harus melewati dulu ujian-ujian dan akhirnya kita bisa lepas dan menangkan pertandingan ini. Iya, dan ini adalah sebuah hasil yang